Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Okta yang mewakili jajaran direksi PTPN 7 serta staf. Yang kedua yang saya hormati rekan-rekan tim hukum PTPN 7 yang pada hari ini berkenan hadir. Pada prinsipnya sederhana saja. Yang pertama adalah persoalan ini sudah berjalan sejak 2010. Kemudian pada tahun 2015 itu sempat ada persoalan hukum, yakni dana yang kemudian untuk program revitalisasi perkebunan dengan pola satu manajemen itu antara PTP 7 dengan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama itu diduga tidak dilaksanakan atau disalahgunakan oleh ketuanya senilai 7,9 miliar, dan itu dilaporkan di Polres Tulang Bawang pada saat itu sejak 2015, dan kemudian tidak berjalan baru pada April 2021. Kemudian ini diambil oleh Polda karena kami meminta agar persoalan hukum yang ada di sana terkait dana revitalisasi kerjasama ini kemudian diproses di Polda, dan alhamdulillah hari ini sudah ada di Krimsus Polda Lampung. Ya, ini merupakan upaya yang luar biasa dari para petani yang juga pemilik tanah, yang juga anggota koperasi. Terus kemudian ada banyak lagi laporan-laporan lain yang menyangkut pengelolaan koperasi ini secara hukum, dan kami sudah laporkan baik yang ada di Polda Lampung ataupun kemudian di Polres Tulang Bawang, dan alhamdulillah sudah direspon secara positif oleh aparat penegak hukum. Nah, terkait dengan dana yang digulirkan ini sudah diakui oleh ketuanya pada saat itu, saudara M, bahwa itu digunakan secara pribadi, Pak. Itu ada surat pernyataannya yang dibuat bersama Bank Mandiri. Saya tidak tahu apakah kemudian surat itu sampai atau tidak ditembuskan atau tidak di PTP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di data klien yang disampaikan kepada kami itu ada, diakui bahwa itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang kami menjadi soal adalah hari ini bahwa sudah berkali-kali proses upaya untuk mengambil memanen ini agar kemudian bisa mengangsur apa yang sudah menjadi kewajiban para petani ini ternyata tidak terlaksana dengan baik sebagaimana sesuai dengan perjanjian antara PTP 7 dengan Koperasi SUSB pada saat itu, ya, pada tahun 2010 itu. Nah, oleh karenanya pada hari ini ya, rekan-rekan petani sawit Koperasi Serba Usaha Sejahtera melalui Bapak Gubernur ya, pada bulan Januari yang lalu juga sudah menyampaikan keluhannya. Yang jadi soalnya sampai hari ini adalah begitu banyak persoalan hukum di dalam pengelolaan koperasi ini, kemudian ini dapat menghambat apa yang menjadi kesepakatan itu. Dan benar ternyata ini yang ketiga. Kemarin juga sempat ya seminggu yang lalu, Pak, saya mendapat informasi bahwa petani ini sudah mulai panen dengan dikawal oleh aparat, termasuk beberapa orang dari Polres pada saat itu. Jumlahnya sekitar 30-50 orang ya, yang ada di lapangan, dan ini berjalan hanya 2-3 hari. Setelah itu kemudian diambil alih oleh saudara M dan kawan-kawannya ini dengan memanen. Nah, yang jadi persoalan saya adalah kenapa kemudian sekarang ini lagi produktifnya masa panen, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu juga sudah mulai panen, lalu hasilnya bagaimana? Kenapa? Karena mengingat bahwa PTP sebagai apalis di Bank Mandiri hari ini harus melakukan harus mengangsur. Dan harapannya, angsurannya dari mana? Ya dari kebun sawit yang dipanen.
Kalau kemudian orang lain yang memanen terus dijual kepada pihak lain, bagaimana kemudian PTP bisa menutupi itu dan masyarakat kami kemudian petani bisa mendapatkan apa yang jadi hak dan harapannya? Termasuk tanahnya pun hari ini kan sertifikatnya ada di bank dan jadi objek kerjasama. Kalau kemudian nggak bisa bayar, bagaimana? Nah, oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh klien kami ini dari koperasi ini Pak, khususnya forum komunikasi ini sudah begitu maksimal. Sudah begitu maksimal. Nah, harapannya adalah kalau seandainya perjanjian yang dibuat pada tahun 2010 antara PTP 7 dan koperasi ini terus harus dilaksanakan, maka kita harus serius. Kalau berharap dari petani ya nggak ada daya upaya Pak. Mereka di tengah dengan oknum-oknum preman saja mereka takut. Ya kan? Lah, masa negara kemudian harus kalah dengan situasi itu? Bukankah kemudian PTPN 7 ini adalah bagian dari badan usaha milik negara yang kepentingannya untuk masyarakat umum? Kenapa kemudian punya alat negara kemudian tidak bisa dikerahkan untuk hanya mengamankan soal itu? Kalau saya, ini saran saya Pak, ini saran saya sebagai anak bangsa yang peduli terhadap bangsanya dan kemudian mendukung penuh PTP 7 sebagai BUMN yang kemudian bisa memberikan sumbangsi. Saran kami adalah mungkin kita berharap dari PTP 7 ini memaksimalkan yang namanya pengamanan untuk memanen itu. Ya. Persoalan anggarannya nanti itu dikurangi dengan operasional keamanan, itu menjadi pertanggungjawaban yang lain yang saya pikir negara juga tidak serta-merta menjadikan itu sebuah temuan bahwa merugikan negara, bukan, tapi ini dalam kondisi force majeure. Tapi kalau kemudian kita hanya membiarkan orang lain yang manen terus dijual kepada pihak lain yang tidak jelas, sama aja kita rugi berkali-kali Pak. Negara sudah membiayai itu, ya kan, fasilitasi berharap dengan keuntungan, tapi ternyata nggak ada yang masuk. Kasihan juga para petani yang merupakan anggota koperasi yang hari ini kan mereka menyerahkan tanah-tanah mereka kepada koperasi untuk dimitrakan. Berharap hasil dong Pak. Nah sekarang udah puluhan tahun tanahnya hilang, hasilnya nggak ada, justru nggak ada harapan. Nah makanya kami di sini ya diminta oleh masyarakat petani selaku anggota koperasi sebagian untuk kemudian memberikan dukungan penuh kepada PTP. Saya kalau diantara pilih apakah pilih PTP atau swasta, saya pilih PTP Pak. Kenapa? Karena ini juga bagian dari bagaimana negara kemudian menghasilkan sesuatu yang kemudian untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, saya pasti pilih PTP. Tapi maksud saya jangan kemudian kita kalah dengan kelompok-kelompok yang kemudian saya pikir tidak berkepentingan dengan itu. Nah, hanya informasi untuk Pak Okta dan rekan-rekan direksi bahwa untuk saat ini sudah ada informasi bahwa permohonan kasasi dari M dan kawan-kawan ini ditolak di Mahkamah Agung, tinggal menunggu salinan putusannya di Pengadilan Negeri Penggalang. Harapannya kita lebih semangat Pak, karena ini berlakunya sampai 25 tahun dan ini aset yang luar biasa. Kalau seandainya ini dikelola dengan baik, saya pikir pasti masyarakat petani juga makmur dan PTP juga mendapatkan masukan juga untuk kemudian sebagai bagian dari pengabdian kita terhadap mereka juga pada akhirnya. Oleh karenanya harapannya kita sama-sama saling mendukung. Kami tidak ada kepentingan apapun. Yang jelas begitu mereka hadir di Bandar Lampung melalui Bapak Gubernur, ini harus diselesaikan, harus dibantu. Ini masyarakat kita dan PTP adalah bagian dari pemerintah, maka kami diminta untuk kemudian mengawal ini sehingga kemudian ke depan nggak ada yang dirugikan. Jadi hak-hak kita bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin itu Bapak. Nanti saya juga akan sampaikan surat kita terkait dukungan itu. Dan kemarin saya sudah dapat informasi dari sana bahwa sudah menyurati PTP juga minta pengamanan itu lebih. Gitu ya. Ya bila perlu kemudian harus kita sewa misalkan berapa peleton, ya enggak apa-apa Pak selama panen.
Tapi itu nanti akan hitung masuk dalam pengeluaran biaya yang mungkin bisa aja dibebankan oleh, kalau misalkan PDP takut ini temuan, dibebankan saja pada haknya petani. Ya kan, ini kan cuma bisa disiapkan. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk menertibkan di lapangan ini perlu upaya-upaya yang kemudian saya pikir ya sedikit berani. Dan saya nggak mau kalah, bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalamnya. Ya, tujuan kita baik untuk kemakmuran masyarakat, oleh karenanya ini nanti saya akan sampaikan suratnya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami juga sebelumnya juga sudah pernah mengirimkan surat, tapi saya tidak tahu apakah sampai atau tidak, atau kemudian sudah dibaca Pak Okta atau belum. Tapi kami susurkan kembali, dan kami beserta salinan-salinan surat yang pernah masuk di PDP, dengan harapan bahwa ini benar-benar kita bisa saksikan bersama bahwa masyarakat itu bisa menikmati, dan PDP juga mendapatkan apa yang jadi tujuan dari kerjasama ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila kemudian ada salah-salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.